Halo guys, kenalin gue Fadil. Gue salah satu mahasiswa Turki, khususnya di kota Sakarya. Jadi di video ini gue akan ngasih informasi tentang perkembangan COVID-19 di Turki. Karena kondisi di Turki semakin membaik dan ini adalah hasil kerja keras dari pemerintah Turki dalam menangani COVID-19. Oleh karena itu tanggal 4 Mei 2020 yaitu Presiden Republik of Turkey Pak Erdogan memberikan pengumuman akan melaksanakan normalisasi di Turki yang dimulai dari tanggal 11 Mei Senin besok sampai 27 Juni. Ya, teman-teman, kalau misalkan kalian lihat di sini ada poin-poin yang disampaikan oleh Pak Presiden Erdogan dalam pidatonya di media televisi. Jadi gua akan bacain bahasa Turkinya dan gua akan terjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, kalau kita lihat yang judul di atas yaitu Türkiye'nin Normalleşme Takvimi. Ini adalah artinya jadwal normalisasi Turki. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin normalleşme planın açıkladı. Jadi Presiden Recep Tayyip Erdogan setelah rapat dengan kabinetnya akan mengumumkan rencana normalisasi di Turki. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlamanın olduğu bir gün 4 saat sokağa çıkabilmek. Jadi di sini untuk warga yang usianya di atas 65 tahun dan di bawah 20 tahun sudah bisa keluar rumah selama 4 jam dalam satu hari. 7 ilde şehirler arası giriş çıkış sınırlandırması bitiriyor. Diğer iller için 15 gün süreyle uzatıldı. Jadi ini adalah artinya pembatasan masuk keluarnya jalur antar kota di 7 provinsi sudah dibuka kembali dan untuk kota-kota yang lain jadi masih ditutup dalam 15 hari ke depan. Terus ini 5 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksiler için tek çift plaka uygulaması 5 Mayıs itibarıyla sona erecek. Jadi di Istanbul, Ankara dan Izmir untuk peraturan single double plat taksi itu akan berakhir pada 5 Mei. Terus 11 Mayıs AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Jadi di sini pusat perbelanjaan atau mall itu akan dibuka kembali tanggal 11 Mei. Wah, jadi gue udah bisa ke mall nih tanggal 11 Mei nih, Senin besok. Dan terus berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Jadi usaha seperti pangkas rambut atau salon juga akan mulai beroperasi pada tanggal 11 Mei. Terus 13 Mayıs 14 yaşına kadar çocuklar 13 Mayıs'ta 11 ile 15 saatleri arasında yürüme mesafeyle dışarı çıkabilecek. Jadi di sini anak-anak kecil yang berusia 14 tahun mulai tanggal 13 Mei itu udah boleh keluar. Jadi keluarnya itu pada jam 11 sampai jam 3. 15 Mayıs 15-20 yaş grubu 15 Mayıs Cuma günü yine aynı saatlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek. Jadi warga yang berusia 15 sampai 20 tahun itu hari Jumat tanggal 15 Mei dengan cara yang sama itu juga diperbolehkan untuk keluar. Terus 31 Mayıs askerlik terhis İslamiyeri 31 Mayıs'ta başlayacak. Jadi di sini ada prosedur pemberhentian militer akan dimulai tanggal 31 Mei dan juga ini ada 20 Haziran liselere geçiş sistemi LGS kapsamında yapılacak merkezi sınav 20 Haziran'da yapılacak. Jadi ini untuk ujian masuk ke SMA itu disebutnya LGS itu akan dilaksanakan tanggal 20 Juni. Jadi tanggal 20 Juni itu udah bisa ada ujian masuk untuk SMA. Terus 28 Haziran Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı YKS 27-28 Haziran'da yapılacak. Jadi sini untuk ujian
YKS kita maksudnya nih untuk ujian masuk kuliah, baik itu S1, S2, S3 disebutnya itu YKS, itu bisa dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Juni. Nah, ini ada lagi poin-poin, ada poster juga poin-poin. Sebenarnya ini poin-poinnya sama aja sih intinya. Jadi di sini ada penambahan aja yang tadi gue sebutin di awal, yang bahwa jalur keluar masuk transportasi yang di 7 kota itu udah dibuka. Di sini ada penjelasannya kota mana aja. Jadi 7 ini adalah Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla. Itu 7 kota yang kita sekarang udah boleh pergi ke sana kayak gitu. Jadi 7 kota ini udah dibuka jalur untuk keluar masuknya kayak gitu. Dan sisanya sama gue udah jelasin yang sebelumnya gue udah sebutin. Ya, jadi teman-teman, di sini yang mau gue tekankan dari pidato Pak Erdogan, dengan adanya kebijakan normalisasi di Turki itu bukan berarti COVID-19 itu selesai musnah di Turki. Jadi karena kondisi Turki yang semakin baik dan pemerintah Turki secara agresif menangani COVID-19 ini, jadi pemerintah Turki ya mengeluarkan kebijakan normalisasi ini. Tetap ada COVID-19, tapi ya angkanya turun banget secara drastis. Jadi gue pengen kasih tahu faktanya. Tanggal 11 Maret itu adalah kasus pertama ditemukannya positif COVID-19 di Turki, sampai tanggal 6 Mei 2020 selama kurang lebih 57 hari atau 2 bulan. Jadi total fakta yang gue dapat dari salah satu berita yang ada di Turki. Jadi total pemerintah Turki sudah melakukan tes kurang lebih sebanyak 1.234.744 orang, dan yang terinfeksi totalnya itu ada 131.744 orang, dan yang meninggal itu 3.580, dan yang sembuh dari COVID-19 itu 78.202. Jadi kalau kita lihat perbandingan antara yang meninggal dan sembuh itu sangat jauh sekali. Jadi perbandingannya itu yang sembuh itu 22 kali lipat dari yang meninggal. Jadi ini menunjukkan memang bahwa pemerintah Turki tidak main-main. Pemerintah Turki memang secara agresif, intensif menangani COVID-19 ini. Jadi nggak main-main pemerintah Turki. Dan di sini juga gue secara pribadi mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban yang terkena dampak dari COVID-19. Ya, semoga diberi ketabahan dan semoga para korban juga diberikan di tempat yang nyaman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan untuk video selanjutnya gue juga akan menjelaskan bagaimana strategi pemerintah Turki dalam menangani COVID-19 ini selama 2 bulan. Sehingga makanya tadi ada kebijakan itu hasil dari buah kerja keras pemerintah Turki dalam menangani COVID-19 ini. Gue akan buat video lainnya, tapi jangan lupa subscribe video gue dan juga like, biar gue makin semangat untuk mengupdate informasi mengenai COVID-19 yang ada di Turki. Jadi itu aja guys dari gue, dan thank you very much. See you. Ya, halo teman-teman, sekarang gue ada di pusat kota Sakarya. Jadi biasanya nih kalau nggak ada COVID nih ramai banget, penuh sama orang, dan lihat lalu lalanya sedikit sekali. Jadi kali ini gue mau mewawancarai warga Turki mengenai pendapat mereka perihal kebijakan normalisasi yang akan diterapkan tanggal 11 Mei besok. Yuk kita lihat gimana sih tanggapan mereka mengenai normalisasi tersebut. Yuk, let's go.